Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan Injil hari ini sebenarnya dibaca sampai ayat 32. Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Tetapi kita membaca yang singkat. Ayat 1 sampai 10 saja. Kalau dibaca sampai ayat 32, di sana kita membaca dan merenungkan ada 3 yang hilang. Domba, dirham, dan anak. Ada juga usaha pencarian dari pemiliknya. Dan ada sukacita yang besar setelah ditemukan. Kisah ini, 3 perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut karena melihat Yesus yang mengaku diri Allah itu bergaul dan makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Mengapa mereka bersungut-sungut? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat punya konsep tersendiri mengenai keselamatan. Mereka merasa tahu bahwa orang berdosa harus dihukum. Orang yang baik harus diberkati. Mereka merasa tahu bahwa itulah keadilan yang berasal dari Allah. Dan karena itu keadilan itu harus diterapkan. Mereka percaya dan mengakui bahwa kalau orang berdosa tidak usah dicari, biarkan saja mereka hilang. Jangan mencemari agama atau bait Allah atau gereja dengan orang berdosa. Itulah yang membuat mereka bersungut-sungut kepada Yesus. Kebiasaan mereka juga adalah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau ada seorang guru yang mengajarkan dan menjelaskan mengenai hukum Taurat, orang-orang berdosa tidak boleh dekat-dekat mendengarkan. Yang boleh datang mendengarkan penjelasan mengenai Taurat adalah orang-orang yang suci dan tidak berdosa. Itulah pandangan yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut melihat perilaku Yesus. Yesus punya strategi yang lain. Menurut Yesus, orang berdosa harus dicari. Menurut Yesus, kesucian Allah, kekudusan Allah tidak boleh dikungkung, tidak boleh ditutupi. Tetapi kekudusan Allah justru harus dibuka dan dibagikan kepada semua orang. Yang kudus dari Allah, yang baik dari Allah, harus disampaikan kepada semua orang. Dan karena itulah Yesus menyampaikan Allah yang berbelas kasih. Yesus membuka kepada semua orang tentang Allah yang Maha Rahim, Allah yang mencari, Allah yang rindu supaya kebaikannya, kekudusannya dialami juga oleh semua orang. Dan itulah yang digambarkan dengan seorang gembala yang rela mencari dan menemukan dombanya yang hilang. Juga digambarkan dengan seorang perempuan yang dengan teliti dan cermat mencari dirhamnya yang sangat berharga untuk ditemukan kembali.
Karena itulah Yesus tidak segan-segan dan tidak ragu-ragu makan dan bergaul dengan semua orang, termasuk yang dianggap berdosa. Karena Yesus menghadirkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim, Allah yang maha murah kepada siapapun. Sekaligus juga kepada kita lalu mendapatkan gambaran bahwa di mata Tuhan kita bernilai tinggi. Setiap jiwa di mata Tuhan berharga, maka harus ditemukan dan diselamatkan. Maka yang menarik untuk kita renungkan hari ini, ibu bapak saudara-saudari, soal Allah yang membiarkan cintanya, bahkan dikatakan memboroskan cintanya untuk menyelamatkan dan menemukan manusia yang hilang. Di hadapan Allah tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua diterima, semua dipanggil untuk diselamatkan. Maka bukan soal jumlah berapa yang berdosa, bukan berapa yang hilang, tetapi yang terutama dan terpenting adalah Allah mencari dan menemukan kita semua untuk diselamatkan. Maka kabar gembira, Anda dan saya menjadi DPO, daftar pencarian orang. Kalau orang jahat pasti itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi DPO di hadapan Tuhan adalah daftar pencarian orang untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya menjadi DPO di polisi pasti menakutkan. Tetapi kita menjadi DPO di hadapan Allah karena dicari dan ditemukan oleh Allah untuk diselamatkan. Maka setelah kita merasa yakin dikasihi oleh Allah, berhentilah menjadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu menghindari dan memberi cap jahat kepada orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Jangan menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang dan berjumpa, mengalami belas kasih dari Allah. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga sukacita dan kegembiraan, kabar gembira yang menjadi berita bagi kita pada hari ini, boleh menjadi kekuatan kita dalam perjalanan hidup kita di masa yang akan datang.